Baik, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pembahasan tugas 9 yang sudah teman-teman kumpulkan di portal. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di antara himpunan-himpunan berikut, tentukanlah mana yang merupakan himpunan kosong. Nah, sebelum kita menentukan mana yang himpunan kosong, berarti kita harus tahu apa itu himpunan kosong. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Ya, dia tidak ada anggotanya. Kita lihat ini. Yang pertama, bilangan cacah yang kurang dari 0. Apakah ini ada anggotanya atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, karena bilangan cacah itu kan dari angka 0 ya. Angka 0 berarti dia kurang dari 0, berarti minusnya nggak ada gitu. Berarti ini himpunan kosong gitu. Kemudian P, bilangan genap yang habis dibagi 7. Ada nggak? Bilangan genap yang habis dibagi 7 ada nggak kira-kira teman-teman? Ada, Pak. Ada. Berapa angkanya itu? Contohnya. Ada, Pak. 14. Ada 14. 14. Oke, 28. ada 28. 42. 42 dan seterusnya. Artinya ini himpunan kosong atau bukan? Bukan. Bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Selanjutnya ini. Himpunan Q sama dengan X di mana 5 kurang dari X dan X kurang dari 7. Berapa tuh angkanya kira-kira tuh? Bilangan, dia kan X, angkanya itu X. Angka X itu 5 kurang dari X itu. Artinya dia itu lebih dari 5. Tapi dia juga kurang dari 7. Artinya dia di bawah 7. Berapa angkanya itu? 6. 6. Nah, kemudian dikatakan dia itu bilangan ganjil. Bisa nggak? Karena cuma satu angkanya 6. Enggak, karena 6 itu genap ya. Kecuali kalau misalnya X lebih kecil daripada 5, lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 10 misalnya. Berarti ada angkanya itu 6, 7, 8, 9. Nah, sampai 9. Artinya ada angka ganjilnya yaitu ada 7, ada 9. Nah, kalau ini kan tidak ada karena angkanya cuma satu-satunya 6 dan dibilang itu angka ganjil berarti nggak ada gitu. Ini juga himpunan kosong. Hewan yang tidak mempunyai kaki. Ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Apa itu? Contohnya apa tuh? Ular. Ular. Oke, ulat apa? Ulat. Cacing ya, ikan gitu ya. Nggak punya kaki kan? Beda, sirip atau apa itu. Berarti ini juga bukan himpunan kosong karena dia ada anggotanya gitu. Bilangan ganjil yang habis dibagi 4. Ada nggak kira-kira nih? Enggak ya. Kita lihat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21. Enggak ada yang bisa dibagi 4. Artinya itu bukan itu merupakan himpunan kosong. Mas tadi mau nanya dulu deh, ini ada yang namanya Ray Ngawur. Itu siapa itu ya? Ini mau masuk tapi Ririn, Pak. Coba bilang ke Ririn dulu ya, pakai nama kelas dan nama dia. Nah, kasih tahu ke Ririn ya. Kalau enggak pas tadi masukin. Selanjutnya jenis sayuran yang tidak berwarna hijau. Ada nggak kira-kira teman-teman? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Apa contohnya? Wortel.
Wortel. Wortel, terus Tomat. tomat. Tomat sayuran ya? Tomat bukannya buah. Buah. Oh iya. Nggak Pokoknya tahu sih. minimal ada wortel gitu ya, ada wortel, ada apa lagi? Terong gitu ya, terong itu warna ungu gitu ya. Oke, lanjut. Ya Allah. Ada yang belum masuk katanya Vira. Sudah masuk semua ya? Oke, selanjutnya surat dalam Al-Quran. Yang surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya kurang dari 5. Ada nggak kira-kira surat dalam Al-Quran? Ada, Pak. Ada. Ada. Surat apa tuh? Al-Kausar. Al-Asr. Al-Asr, Al-Kausar. Al-Kausar, An-Nasr. An-Nasr, Al-Ikhlas juga. Al-Ikhlas. Ya, berarti ada. Berarti ini bukan himpunan kosong. Cabang olahraga yang tidak menggunakan bola, ada nggak kira-kira ini? Ada. Ada. Apa itu? Ada. Oh ya, Renang, jogging aja. Renang gitu ya. Jogging, kemudian senam ya. Artinya bukan himpunan kosong. Nah, ini dia berarti bilangan cacah yang kurang dari 0 tadi adalah himpunan kosong. Kemudian bilangan genap yang habis dibagi 7 bukan himpunan kosong. Dan yang ini 5 lebih kurang dari X dan X kurang dari 7, anggotanya 6. Jadi nggak ada ya, berarti himpunnya kosong, nggak ada anggotanya. Hewan yang tidak mempunyai kaki bukan himpunan kosong karena ada gitu. Bilangan ganjil yang habis bagi 4 tidak ada, berarti himpunan kosong. Yang sayuran yang tidak berwarna hijau ada, wortel tadi. Bukan himpunan kosong. Surat dalam Al-Quran juga bukan himpunan kosong karena ada An-Nasr, Al-Asr dan sebagainya. Cabang olahraga juga yang menggunakan bola banyak ya, berarti bukan himpunan kosong. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Silakan cek lagi punya teman-teman ya, karena nanti akan keluar juga nanti di ujian gitu. Selanjutnya nomor 2. Tentukan sebuah himpunan semesta. Tentukan sebuah himpunan semesta untuk 2 himpunan berikut. Nah, kira-kira apa ini? Himpunan semesta untuk A dan C ini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian C itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa kira-kira itu himpunan yang bisa? Ada yang tahu teman-teman? Vira tadi karena tidak menggunakan namanya ya, sehingga tadi Bapak bingung. Ini namanya apa? Ini Bapak enggak. Saya udah ganti email Pak, tapi masih sama aja nyatanya kan saya nggak tahu. Oh gitu, ya udah. Udah masuk ya. Baik, kita lanjutkan. Apa ini semestanya ini teman-teman? Ada yang boleh menyampaikan lewat suara atau juga boleh lewat chat deh. Apa sih ini jawabannya himpunan semesta ini? Oke. 1 sampai 13 kata Kesha. Berarti angka ya, angka 1 sampai 13. Ada yang lain? Nah, yang penting semesta itu adalah dia mencakup semua angka atau semua anggota yang ada di dua himpunan ini, himpunan A dan himpunan C. Jadi kalau asalkan semua anggota A dan C ini ada di S, berarti itu semestanya. Walaupun mungkin ada lebihnya, ada yang lain nggak apa-apa, tapi yang jelas semua ini tercakup dalam himpunan semesta tersebut.
Seperti yang disampaikan teman-teman ini ada Nisrina, saya jawabnya bilangan asli kurang dari 14. Sama aja ya, berarti 1 sampai 13 itu ya, boleh. Kemudian bilangan asli kurang dari 15 juga boleh sampai 14. Bilangan asli kurang dari 14 juga boleh. Anissa Zafira 1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 13 ya gitu ya. Bilangan cacah juga boleh ya. Berarti 0 sampai 13. Kalau bilangan cacah berarti 1 aja ya. 1 sampai 13 juga boleh. Itu dari Nadia, ada Anissa, ada Haura Sahda, ada Nisrina dan sebagainya. Kita coba cek ya. Artinya banyak ya kemungkinan-kemungkinannya. Jadi teman-teman bisa bervariasi jawabannya. Kita lihat jawabannya di sini. Ya, benar ya. Himpunan bilangan asli kurang dari 15. Boleh, berarti 1 sampai 14. Pak, di sini nggak ada angka 14. Nggak apa-apa. Yang penting semua angka di sini ada di semesta. Gitu. 14-nya ya berarti di... Atau juga yang menjawab himpunan bilangan cacah kurang dari 15 juga boleh, Pak. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 14 juga boleh. Yang penting semua AC itu ada di semesta. Atau bentuk yang lain yang memuat seluruh anggota himpunan A dan C. Nah, itu boleh ya. Saya sampai 20, Pak, boleh. Nah, oke. Yang nggak boleh itu sampai 12 misalnya. Berarti 13-nya nggak masuk tentunya. Oke. Seperti itu. Kita lanjut. Diketahui. Ya. Diketahui suatu himpunan semesta, ya, ini ada serta himpunan A dan B, sajikanlah himpunan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Nah, sebelum kita menjawab menggambar diagram Venn-nya, kita tulis dulu ini. Apa itu semestanya? A semestanya adalah A di mana min 5 lebih kecil atau sama dengan A dan A lebih kecil atau sama dengan 15. Artinya min 5 dan 15-nya masuk juga. Dan dia bilang bulat, berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai 15. Gitu. Ini dia anggotanya. Min 5 dan 15, karena dia ada sama dengannya. Kalau misalnya ini sama dengannya nggak ada, berarti kita tulisnya dari min 4 sampai 14 gitu. Nah, ini menggambarkan diagram Venn, kita bikin kotak dulu, kemudian bikin lingkarannya, kemudian ada lingkaran satu lagi, kemudian ada di sini himpunan A, himpunan B, kemudian kita lihat di sini ada yang sama anggotanya, ada ya, yang A dan B itu berapa anggota yang sama? Berapa anggota yang sama yang B? Berapa angka berapa saja? 1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7 kita lihat. 1, 3, 5, 6, 7. Oke, benar ya. Kemudian selanjutnya yang A-nya saja apa? Yang A-nya saja nih. 0, 0, 0, 1, 2, 8. 1, 2, 8. Ada min 3, min 2 juga ya, min 1 juga ya. Berarti ada min 3, min 2, min 1, 0, 2, 8. Ada 4 juga di sini. Bilang 4-nya ketinggalan, berarti kita tulis saja. 4 ya. Kita pakai titiknya. Oke, ya. 4-nya ketinggalan ya. Nah, gitu 4-nya. Kemudian yang B saja berapa? Yang B aja? B aja ya. 9, 9, 11, 11, 13. 13 saja. Oke, 9, 11, 13. Ya. Terima kasih Haura. Kemudian lanjut ke yang di luarnya, yang S-nya apa? Yang semesta, yang tidak masuk dalam A dan B. 15 sama 15, 10, 14, 12. Oh, ini salah, berarti ini 4 ini kita ganti 12 ya. Ini 12 gitu ya. Nah, seperti itu jawabannya.
4-nya dihapus saja nih. Ini dihapus saja 4-nya nih. Nah, 12 gitu. Oke, paham ya ini ya, gampang ya. Selanjutnya kita lanjut ke next slide. Untuk pertanyaan nomor terakhir, nomor 4. Nah, ini dia. Perhatikan diagram Venn di atas. Tentukanlah himpunan A. Nah, apa nih himpunan A nih? Oke, tolong Pak Sadi sebutkan apa saja anggota A, teman-teman. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Ya, kita lihat. Ya, P, Q, R, S, T. Yang B? S, T, U, W, Q, X, T. S, T, U, V, W, X. Ya, benar ya. Kemudian yang A gabungan B. A gabungan B, ayo. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Oke, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Oke, benar ya. Himpunan A irisan B. S, T. ST, oke. Ini. Terakhir kita ada itu ya, ada himpunan A dikurang B. Ayo, A dikurang B apa? EQR. Baik, berarti yang kita kurangkan adalah yang sama ya, yang hilang, yang A itu sama dengan B. Berarti yang antara A dan B yang sama itu kan ini. P ada nggak di sini? Nggak ada. Q nggak ada. R tidak ada. S ada di sini. Berarti kita hilangin nih. S ini hilang. T ada nggak? Ada. Berarti hilang ini. Berarti sisanya adalah P, Q, R. Berarti A dikurang B itu adalah P, Q, R. Nah, itu. Baik, teman-teman. Demikian ini tugasnya pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas ini nanti Pak Sadri akan Pak Sadri akan koreksi sendiri di portal. Jadi teman-teman tidak perlu mengirimkan benarnya, benar salahnya. Kita masuk ke slide. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan ke-12. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Kelihatan slide Pak Sadri sekarang warna apa slide-nya? Hijau. Warna hijau. Oke. Ada warna putih, ada warna hitam juga di sini. Nah, pengurangan sudah ya. Pengurangan tadi mengurangkan yang sama, misalnya A dikurang B, berarti yang sama kita lihat antara A dan B itu kita hilangkan yang sama di A-nya. Berarti 4, 6, 8. Ini kita review sedikit gitu. Kemudian kalau misalnya ada himpunan H dan G, H kurang G berarti yang sama di H yang sama di G itu dihilangkan. Berarti jadinya seperti ini. Ini sudah kita bahas pekan lalu. Sekarang kita masuk ke komplement. Nah, ada komplement teman-teman. Jadi komplement itu adalah himpunan, komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Nah, komplement dari A itu dinotasikan dengan AC seperti ini atau A pangkat C seperti itu ya. Dibacanya A komplement gitu. Artinya maksudnya adalah
misalnya ada himpunan S dan ada himpunan A dan B ini. Nah, himpunan ini ada semestanya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Himpunan A ada 1, 3, 5, 7. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditanyanya apa komplemennya? Dari himpunan di atas tentukan komplement A dan komplement B ya, atau B komplement gitu ya. Nah, katanya kecuali himpunan tersebut. Artinya kalau A komplement, ini A komplement adalah anggota semesta kecuali anggota A tersebut gitu. Paham nggak? Misalnya anggota A itu adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, anggota A apa? Anggota semestanya itu kan yang ini. Nah, kalau anggota A 1, 3, 5, 7 berarti hilangkan 1, 3, 5, 7-nya. Satunya dihilangkan yang di sini. Satunya dihilangkan. Kemudian ada 3-nya dihilangkan juga. Ada 5-nya dihilangkan juga. Ada 7-nya dihilangkan juga. Jadi A komplement itu adalah kecuali yang angka A ini. Berarti anggota yang komplemennya adalah yang 2, 4, 6, 8, 9 ini. 2, 4, 6, 8, 9. Paham teman-teman? Artinya yang bukan anggota A mana yang di itu, yang di semesta gitu ya. Yang bukan anggota A di semesta apa gitu. Kebalikan dari anggota A itu apa? Berarti yang bukan anggota A. Contohnya lagi B komplement. B komplement berarti kita hilangkan yang anggota B-nya di semesta. Kita lihat di sini ada B-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita hilangkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini dihilangkan. Ini juga dihilangkan. 3 juga, 4 juga, 5. Berarti B komplement itu adalah yang sisa ini. 6, 7, 8, 9. Paham tuh? Paham teman-teman? Ya, artinya dia mengambil anggota yang bukan miliknya gitu ya. Itu udah komplemennya. Artinya komplement itu artinya terbalik ya, kebalikan gitu. Kita coba lihat lagi slide selanjutnya. Ada contoh nggak nih? Wah, ini udah contohnya langsung banyak ini. Kita lihat ya. Diketahui ada diagram Venn seperti yang ini, seperti yang digambar. Ini tulisannya agak ke atas nggak apa-apa ya. Di situ ada angka 11 dan ada angka 10 di sini. Nah, kita lihat dulu anggota A katanya. Dari diagram Venn di samping tentukanlah anggota-anggota himpunan berikut. Ada A sampai ini ada yang ini. Kita lihat dulu A. A apa anggota teman-teman? Hanya 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 1, 2. Oke, ini gambarnya nih. Berarti A adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, benar. Yang B, sekarang yang B. 5, 6, 7, 4, 8, 9. 5, 6, 7, 4, 8, 9. Atau secara itunya berurutannya berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau bisa diurutkan, diurutkan nggak apa-apa. Sekarang semestanya berapa nih? Semestanya? Semua angka yang ada di diagram Venn tersebut, semua anggotanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya A dikurang B. Nah, tadi persoalan tadi. A kurang B apa? 1, 2, 3. A dikurang B berarti yang sama di antara A dan B ini dihapus ya, di A-nya. Ada yang sama di situ? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Oke, lihat benar ya. 1, 2, 3 untuk A. Kalau B dikurang A? 4, 8, 9. 4, 8, 9. 4, 8, 9. 4, 8, 9. Oke, benar. Kalau A komplement?
Nah, lihat A komplement apa nih? Kita lihat yang di sebelah ini aja nih. Kita udah lengkap di sini nih. Apa A komplement, teman-teman? 4, 8, 9, 10, 11. 4, 8, 9, 10, 11. Coba kita lihat. 4, 8, 9, 10, 11. Oke, benar ya. 4, 8, 9, 10, 11. Kemudian B komplement. Anggota 1, 2, 3, 10, 11. 1, 2, 3, 10, 11. Oke, terima kasih bantuannya. Kemudian A irisan B. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Oke. A gabungan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya, ini wah lebih rumit lagi nih. A komplement gabungan dengan B. Nah. Ayo. Ini kan A komplement. Kemudian ini B. Nah, gabungin aja ini. Apa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Oh, ini agak keliru ya. Berarti apa tadi jawabannya? Ini kita hapus saja nih. Ini agak keliru di sini. Ini kita hapus dulu. Ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah di sini kita tulis sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dia. Sekarang B irisan A dikomplementkan. Nah, itu dalam kurung. Gimana tuh? B irisan A dikomplementkan. Ada yang tahu? Sekarang B irisan A yang mana? 5, 6. B irisan A yang ini ya, 5, 6, 7. Nah, berarti selain 4, 8, 9, 2, 3. Berarti selain anggota yang ini yang ada di semesta. Nah, gitu caranya. Kita lihat apakah ada jawabannya di sini atau keliru juga. Coba lihat dulu. Kita lihat apakah keliru ya. Berarti kita tulis di sini saja nih. Berarti anggota dari irisan B dan A, tapi B irisan A dengan A irisan B sama atau beda? Kira-kira teman-teman. Kalau ini kan A irisan B. Beda. Kalau ini B irisan A sama nggak? Beda. Sama aja, karena kan artinya yang anggota yang sama antara A dan B gitu ya. Sekarang kalau dikomplementkan, gitu ya. Berarti anggota B irisan A dikomplementkan adalah selain angka 5, 6, 7. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Alhamdulillah nih pinter-pinter nih anak-anak kelas 7A, B, 7B ini ya. Sekarang A irisan B, A gabungan B dikurang dengan A irisan B. Ayo yang mana tuh? A gabungan B yang ini. A gabungan B yang ini nih. Nih. Kita pakai warna biru dah. Tahu hijau. A gabungan B yang ini. Dikurang dengan A irisan B yang ini. Nah. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.
Sama juga berarti dengan yang B irisan dikomplementkan itu ya. Berarti 2, 3, 4. Kok di sini? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Baik, nah itulah jawabannya. Oke, kita lanjutkan komplement. Nah, sekarang ini ada lebih banyak lagi nih di sini. Kita hapus dulu di banyak coret-coretan. Nah, ada 3 ini, ada 3. Yang pertama, ditanyanya A. A-nya apa nih A-nya? Ada yang tahu A-nya apa? 3, 5, 6, 7, 15. 3, 5, 7, 15 lihat. Oke, 3, 5, 7, 11. Yang B? 4, 6, 7. Dari 1 ya? 1, 4, 6, 7, 10. Nah itu. Yang C? 15. 0, 1, 7, 2, 0, 1, 2, 7, 15. Nih, 0. Kemudian yang selanjutnya semesta. Semua angka yang ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15. Sampai 15 ya. Oke. Selanjutnya A irisan B. Ayo, yang mana A irisan B? 6. A irisan B berarti yang ini ya. Yang ini, nah nih gampang. A irisan B. Kan ini A. Ini B, berarti yang irisannya ini. Kita lingkar aja tuh yang B yang ini. Kemudian yang A yang ini. Mana yang mereka itu bersentuhan ya? Berarti yang ini dalam ini nih. Ini semuanya ini. Berarti ada 6 dan 7. 7. Oke, gampang ya. Sekarang A irisan C. 15 sama 7. 15 dan 7 yang ini nih. Cing, 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 cing. Nah, itu dia tuh. 15 dan 7. Oke, 7 dan 15 ya. Angka yang terkecil dulu. Selanjutnya. B irisan C. 1 dan 7. 1 dan 7. 7. Oke. Kemudian A irisan B irisan C. Ayo, yang mana tuh? A irisan B irisan C. 7. Ayo. Yang bilang 7 siapa tadi tuh? Anissa. Yang lain gimana? 7 juga? Atau yang lain? A irisan B irisan C? 7, Pak. 7 ya, berarti A irisan B irisan C itu adalah mana anggota yang dia itu ada di A, ada di B juga dia, kemudian juga ada di C juga. Berarti itu angka 7. Kita lihat aja di sini nih, di sini ada angka 7, angka 7 juga. Angka 7 juga berarti A irisan B irisan C itu adalah semua dia ternyata cuma 1. Kalau misalnya 6 gimana Pak? 6 ada di sini nih anak. 6 sini adanya enggak 6. Tapi di C enggak ada gitu ya. Begitu juga misalnya ada 15 di sini ada 15, tapi di B enggak ada. Yang ada tiga-tiganya itu adalah yang ini yang di dalam ini. Ini A irisan B irisan C. Berarti yang di tengah-tengah ini. Sehingga A irisan B irisan C itu adalah 7. A gabungan B. Coba A gabungan B berapa?
3, 5, 15, 7, 6, 4, 10, 1. Oke, dari 1, 3, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 ya. Ini dia, 1, 3, 4, 5, 11. Kemudian A gabungan A gabungan C. 3, 5, 6, 7, 15. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15. A gabungan B gabungan C. Berarti semua yang ada di lingkaran A, B, dan C ini. Semuanya masuk. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Oke, faham tuh? Gampang ya? Nanti akan ada tugasnya seperti ini nih. Tulis gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi soal cerita dengan himpunan ini. Jadi soal cerita dan himpunan ini agak juga ada ya. Kita lihat bagaimana soal ceritanya nih. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan konsep himpunan. Artinya kita akan menyelesaikan masalah dengan himpunan. Langsung saja. Oke, sekarang Pak Sadri mau tanya dulu deh teman-teman. Pilih mata pelajaran yang kamu sukai, ya. Matematika, IPA atau keduanya. Coba tulis di ruang chatnya. Kalau suka matematika saja matematika. Kalau suka IPA saja tulis IPA. Suka dua-duanya tulis kedua-duanya gitu. Coba Pak Sadri mau lihat nih. 1 menit ya. Ada IPA, ada di Salsabila IPA, matematika ya. Salsabila IPA, Nadia IPA, Hasna IPA, cepat banget Halawa IPA, Haura matematika, Rayhanisa Akila IPA, Zalwa IPA, Aska IPA, Andi Malika keduanya, oke, Raya Kalisa matematika, Naila Rizky IPA, ada IPA matematika, Naila Konita matematika, Anissa Fahira matematika, Kesa matematika, oke. Alia Siti Kamila Sakib IPA, Aisyah Alia juga IPA. Wah. Jadi ada yang milih matematika, ada yang milih IPA, dan ada yang milih kedua-duanya. Oke. Baik, tidak apa-apa. Itu pilihan teman-teman masing-masing. Terima kasih sudah menuliskan pilihannya. Nah, kenapa Pak Sadri mau nanyakan itu? Karena akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Kita lihat di sini. Misalnya dari 40 siswa kelas 7A, ya, harusnya 7B aja ini ya. Oke, pas diganti dari 7B misalnya ini ya. Ini karena materi yang kemarin. Kelas 7B misalnya ya, nggak apa-apa deh. Sama aja ya teman-teman ya. Kita hapus. 7AB Pak. B, nah ini 7B nya. Dari 40 siswa 7B, 20 suka matematika. Ini misalnya soal apa aja ya, permisalan dari Pak Sadri ya. Ada siswanya 40 orang. Cek. Tiba-tiba Pak Sadri terlempar nih. Masih melihat Pak Sadri di sini? Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi deh. Baik, kita lanjut aja nih. Misalnya dari 40 siswa kelas 7A, 20 suka MTK. 27 suka IPA. Nah, ada yang aneh nggak teman-teman? Kira-kira? Ada, siswanya 40. Apa yang aneh? Melebihi 40. Lebih 40? Melebihi 40. Itu salah atau benar nggak itu? Atau bagaimana? Ada yang suka keduanya. Berarti kemungkinannya adalah, wah,
Suka keduanya itu kata Anissa Zafira tadi. Oke, kita coba pikir. Oh lebih ya. Kalau lebih ya. Kenapa gitu? Jawabnya adalah karena bisa saja ada yang suka keduanya. Bisa saja kan? Ya. Jadi berapa yang suka keduanya? Nah, berarti yang suka keduanya itu bisa kita tulis. Yang berapa sih orang yang suka IPA dan matematika dari sini? Dua-duanya dia suka. Berapa kira-kira? Ada berapa orang? 7. 7. Kita lihat ya. Berarti yang suka MTK saja berapa kira-kira? Yang MTK saja. Berapa teman-teman? Yang suka MTK saja berapa di sini? Dia sukanya MTK saja gitu. Enggak kedua-duanya. Berarti 20 dikurang 7, berarti kan? Ada 13. Kita lihat di sini ya. Kok keluar nih? Oke. Sekarang kita lihat dulu siapa sih yang suka keduanya itu. Berarti jumlah MTK ditambah dengan jumlah IPA dikurang jumlah siswa. Berarti 20 ditambah 27 dikurang 40. Nah, logikanya seperti itu. Sehingga 20 tambah 27 itu 47 dikurang 40 sama dengan 7. Berarti 7 itu adalah orang yang suka kedua-duanya. Nah, berarti yang suka matematika itu kita tulis M. Misalnya ini kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Teman-teman mendengarkan suara yang ribut nggak dari tempat Pak Sadri ini? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Cuma dengarkan suara Pak Sadri ya? Iya. Pak. Oke, berarti jelas kan? Jelas, Jelas. Pak. Baik. Kita lanjutkan. Kita anggap yang suka matematika itu M, dia 20. Yang suka IPA itu P, 27. Kemudian yang suka dua-duanya tadi kan berarti irisan kan? Berarti M irisan P adalah 7. Kemudian S itu adalah semestanya atau di sini siswanya itu 40. Kita bisa gambarkan bentuk diagram Venn-nya di sini. Nah, ada M, ada P. Kemudian yang suka dua-duanya berarti kita tulis di sini, di irisan ini. Dia juga suka matematika, tapi juga suka IPA, berarti 7 di sini. Nah, yang suka matematika saja berapa? Berarti yang suka matematika saja berarti 20 dikurang yang ini. Berarti 20 dikurang 7 sama dengan 13. Berarti yang suka matematika saja itu adalah 13. Yang suka IPA saja berapa? Berarti 27 dikurang 7 sama dengan 20. Berarti ternyata yang suka IPA saja itu cuma 20 orang. 7 yang lainnya itu suka dua-duanya. Seperti itu. Sehingga diperoleh M gabungan P atau siswanya semuanya berapa? Berarti 13 tambah 7 tambah 20 sama dengan 40. Sama ya dengan semesta ini. Oke, seperti itu untuk soal ceritanya. Kita lihat lagi nih soal-soal yang lain nih. Pada siswa kelas 8, terdapat 17 orang yang suka musik. 24 orang suka olahraga. 10 orang suka keduanya. 5 orang tidak suka keduanya. Berapakah jumlah siswa kelas 8 tersebut? Nah, kita lihat berapa jumlah kelas 8 ini semuanya ini. Diketahui ya, kalau menulis soal himpunan harus ditulis diketahui ya, seperti ini. Diketahui musik. Ya, yang suka musik itu anggap saja M, berarti 17. Kemudian yang suka olahraga itu adalah O. Sama dengan 24 orang suka olahraga. Nah, yang suka musik dan olahraga kita anggap aja X. X-nya berapa? 2. X-nya adalah 10 ini ya.
Kemudian yang suka kedua, yang tidak suka keduanya berarti M dan O. Yang tidak suka M dan O adalah kita anggap dia Y. Berarti Y-nya sama dengan 5 gitu. Sehingga kita bisa gambarkan nanti bentuk itunya. Ditanyanya apa nih? Ditanyanya adalah jumlah siswanya berapa? Berarti S-nya berapa semestanya. Nah, dijawab menggunakan diagram Venn. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan soal cerita seperti ini, wajib menggunakan diagram Venn ya. Kita lihat diagram Venn-nya. Nah, di sini ada, kalau misalnya dia jumlah, nggak perlu pakai titik ya. Ini kan jumlah-jumlah orangnya yang dituliskan di sini, nggak boleh pakai titik lagi. Kalau yang sebelumnya diagram Venn itu yang kita pakai titik itu karena dia anggota-anggotanya yang dimasukin. Kalau ini jumlah anggotanya saja, berarti di sini jumlahnya langsung angka saja. Nah, kita lihat di sini ada X-nya itu 10. Ya. X adalah yang suka musik dan olahraga. Kemudian kita lihat teman-teman. Di sini yang suka musik saja berarti berapa itu? Kita tulis dulu yang di luarnya. Yang di luarnya itu yang tidak suka keduanya. Berarti dia di luar dari lingkaran M dan O. Berarti yang di luar itu sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 misalnya gitu ya. Ini simbol saja. Mungkin ada tempat lain. Atau ditulis angka saja juga boleh. Nggak perlu pakai Y gitu. Sehingga kita tanya sekarang. Yang ditanyanya itu adalah berapa jumlah siswa kelas 8. Kita cari dulu berapa jumlah yang suka M saja. Yang musik saja berapa teman-teman? 7. Yang musik saja berarti jumlah, berarti di sini ya. 7. Yang musik saja atau M aja deh, yang M saja sama dengan 17 dikurang 10 ya, atau X-nya itu. 17 dikurang, berarti M ya, M-nya itu dikurang X. Sama dengan 17 dikurang 10 sama dengan 7 ya gitu. Oke, nggak apa-apa di situ aja posisinya. Sekarang yang O aja. O saja berarti O dikurang dengan X juga. Itu berapa? 24 dikurang 10. Sama dengan 14. Nah, kemudian kita bisa menemukan S-nya. Berapa S-nya? Berarti S-nya adalah semua yang dijumlahkan ini, semua yang di sini. Berarti kita tulis S itu adalah M saja ditambah dengan O saja ditambah dengan yang X karena ini juga ya. Berarti dia ditambahnya ini yang ini. Yang ini jumlahkan. Yang di sini dijumlahkan dengan yang di sini. Kemudian jumlahkan juga dengan sini, jumlahkan juga dengan yang sini ya semuanya. Komponennya masing-masing sekarang. Berarti selanjutnya ada apa ini? Ada X dan ada Y dijumlahkan semuanya. Sehingga kita bisa tulis M-nya itu adalah, S-nya itu adalah, M saja berapa? 7. 7.
ditambah dengan O saja 14. Kemudian ditambah dengan X 10. Ditambah dengan Y 5. Sehingga hasilnya adalah 26. 26. Yakin? Yakin. 12 ditambah 36 bukan? 36. 36 Oh iya, ya. 36. 36. Berarti S-nya adalah 36. Wah, ini itu. Paham teman-teman? Gampang ya? Paham. Kita lanjutkan coba lagi nih di rumusnya yang lain nih. Nah, ini dia jawabannya. 36 ya. Ini dia ini 36 nih. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Nah, berarti kita bisa bikin rumusnya ini. Misalkan ada diagram Venn. Kita hapus dulu. Misalnya ada diagram Venn. A dan B, ada irisannya. Nah, di mana X itu adalah di dalam irisannya atau antara A dan B. Kemudian A berarti yang A saja berarti A kurang X. Kemudian yang B saja berarti B dikurang X. Dan yang di luar itu Y. Nah, A saja sama dengan A dikurang X. B saja berarti B dikurang X. Dan semestanya apa? Semestanya semua yang jumlahkan ini. Semestanya adalah yang ini ditambahkan yang ini, ditambah yang ini, dan tambah yang ini. Berarti A dikurang X gitu ya. A saja, kita lihat di sini. A saja ditambah dengan B saja, ditambah dengan X, tambah dengan Y. X itu mencakup A dan B atau A irisan B, kalau Y itu adalah komponen di luar A dan B, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Silakan teman-teman lihat, teman-teman pahami. Seperti ini ya. Oke, sedikit lagi waktunya. Kita lanjut dulu, bentar. Sekarang kita ke soal selanjutnya ini. Soal terakhir kayak ini. Dari siswa kelas 7A yang hobi futsal 18 orang. Yang badminton 16 orang. Yang tidak hobi keduanya ada 8. Yang hobi keduanya ada 6 orang. Berapa orang yang hobi futsal saja dan badminton saja, serta berapakah jumlah siswa kelas 7A tersebut? Nah, ini masih 7A. Kita lihat. Di sini yang futsal itu F ada 18. Yang badminton B ada 16. Kemudian yang tidak suka F dan B gitu kita anggap dengan Y tadi ya, Y. Itu ada 8. Dan yang keduanya F dan B itu kita tulis X. Adalah 6. Pertanyaannya adalah berapakah futsal saja berapa? Badminton saja berapa? B kurang X itu. Dan berapa semestanya atau siswanya berapa? Kita bikin gambar diagram Venn-nya seperti biasa. Di sini ada diagram Venn, ada S, ada lingkaran. Karena dia ada yang keduanya berarti dia beririsan. Ada F dan B. Nah, kita lihat di sini tulis yang X itu 6, yang di dalamnya itu. Kemudian yang di luar ada yang di dalam ini berarti F kurang X ya, seperti rumus tadi. Kemudian di sini ada B dikurang X. Yang di luar adalah Y sama dengan 8. Nah, kita lihat berapa yang Fx saja, berarti langsung dikurang aja ya, 18 dikurang 6, dengan 12. Yang B saja berapa?
16 dikurang 6. 16 dikurang 6 ya. 10. Kemudian yang S saja, yang semesta. Bukan, yang semestanya berapa nih semestanya? Berapa teman-teman yang semestanya? 12 Fx ditambah 10 ditambah ditambah 6 ini, ditambah 8. tambah ini, ditambah ini. 30. 36. 36? Coba kita cek ya. Oke, benar ya. 12 tambah 10 tambah 6 tambah 8 sama dengan 36. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke tugas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan kita lihat nih tugasnya untuk pekan ini, tugas 10. Nah, di sini ada diagram Venn. Kemudian teman-teman disuruh mencari ini nih A sampai O ini. Wah, banyak banget. Tapi gampang sih ini kok. Itu mudah lah bagi teman-teman gitu ya. Kemudian yang nomor 2-nya ada yang ini. Buku di halaman buku di halaman 97 dan di halaman 95 gitu. Soalnya ini soal cerita berarti wajib menggunakan diagram Venn. Dikerjakan input tulis, kirim ke portal paling lambat hari Sabtu tanggal 7 November. Dibahas dan dikoreksi bersama saat pertemuan matematika pekan selanjutnya. Oke, alhamdulillah sudah berakhir pertemuan kita hari ini. Oke, Pak Sadi mau apa dulu? Mau absen dulu ya teman-teman ya. Kita stop sharing dulu. Nanti kita nanti Pak Sadi akan share nanti itunya slide-nya nanti setelah ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mas Haji mau absen dulu sebentar untuk kelas 7B1. 7B1 itu ada Ayesa. Ayesa hadir di sini tanggal berapa ya? 3 bulan 11. Ayesa hadir. Ada Keisa. Keisa Kamila ini ya. Ada Nadia. Ada Naila. Ini Naila Konita. Kemudian ada Naila Rizky. Ada Raya Kalisa. Ada Aisyah Dinda Islami. Aisyah Dinda Islami di sini ikut Adi Nur Putri. Kemudian Alia Siti Kamila Sakib. Alia Siti Kamila Sakib di sini. Ada Amanda Salsa. Ada Vira. Vira ini yang mana nih? Vira yang mana ya? Saya Pak. Nama yang panjangnya apa? Altavira. Altavira. Mungkin lain kali ditulis Altavira saja ya Vira. Nanti di dalam kurungnya Vira boleh nanti. Kalau mau dipanggil Vira boleh. Tapi di sini nggak ada Vira. Makanya oh ya Altavira ya. Ada Altavira. Iya Pak. Kemudian ada Anissa Fahira. Kok dua Anissa Fahira di sini ya? Anissa Fahira memang pakai dua ya? Akun. Satunya Zafira Pak. Ini Anissa Fahira dua-duanya. Kita lihat dulu. Ada Najla. Najla Layana. Kemudian ada Naura. Ada Raihanisa Akila.
Ada Rifka Az-Zahra. Ada Zalwa. Ada Ririn. Ririn yang mana ini? Ririn yang mana ya teman-teman ya? Nama panjangnya apa Ririn? Nisrina Takia. Oh, Nisrina Takia. Kemudian Kevina, ada nggak Kevina? Apakah ada Kevina di sini? Nggak hadir ya Kevina ya? Oke, Kevina nggak hadir. Aquila. Aquila nggak ada? Aquila Nur Ardian tidak ada? Tidak ada, Kak. Kaisah. Kaisah ada Kaisah? Kaisah juga nggak ada ya? Kaisah Permata Zahra juga nggak ada. Ada. Oh, yang mana itu? Yang Oh, Zahra 17. Oh, Zahra. Oh, iya, iya, iya. Lain kali ditulis nama lengkapnya dulu ya, Zahra ya. Nanti dalam kurung Zahra boleh deh. Baik, Pak. Sofia Salsabila ada nggak? Sofia Salsabila. Ada Sofia Salsabila? Oke, di sini pas dicatat ada yang tidak hadir itu ada Aquila Nur Ardian. Kemudian ada Kevina Raudani. Kemudian ada Sofia Salsabila. Ada 3 orang nggak hadir dari 71. Atau ada teman-temannya yang tahu di mana teman-temannya ini? 3 orang ini? Sekarang kita coba lihat yang 7B2. 7B2 ada Asila Mumtaza. Aufina Agna. Hasna Nabila ya. Andika Malika Zahra. Andika Malika. Andi Malika Az-Zahra. Anissa Naira. Siapa lagi nih? Anissa Naira. Anissa Zafira. Kemudian Akila Fayaza. Kemudian ada Azka. Ini Azka Azizah Cahyarini ya. Kemudian ada Fawazah, oke, Fawazah Dinda. Kemudian ada Haura Sahda Ridwan. Ada Kaila Alika. Kemudian ada Khalawa Imana. Ada Rani Zahra Sofyan. Ada Rehana. Kemudian ada Sabilah Alia. Kemudian ada Salsabila Haniyah. Ada Angka Nadia Sajidah. Oke, yang belum masuk sama Pak Sadri ini Aisyah Alia Khairun Nisa. Yang mana itu orangnya? Ada Aisyah Alia Khairun Nisa?
Aisyah Alia khairun nisa ada? Oke, nggak ada. Bintang Permata Haura Putri? Bintang Permata ada? Tidak ada. Kemudian Haya Atika ada? Haya Atika Alia ada? Nggak ada juga ya Haya Atika ya. Kemudian Nazihah Hanifah ada? Nazihah Hanifah tidak ada juga. Atau ada yang pernah lihat nggak tadi teman-temannya yang mungkin dia keluar masuk juga boleh deh. Kalau yang sinyalnya apa nanti tolong sampaikan ke Pak Sadri ya. Regita Clara Nastiti. Ada Regita? Baik, tidak ada. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang nggak hadir ini. Dengarkan lagi namanya ini ya. Kalau memang ada saya akan disampaikan. Aisyah Alia Khairun Nisa. Aisyah Alia Khairun Nisa itu nggak ada. Kemudian Bintang Permata Haura Putri Widyuja ya, Widyuja. Tidak ada juga. Haya Atika Alia. Haya Atika Alia tidak ada. Kemudian Nazihah Hanifah. Nazihah Hanifah juga tidak ada. Kemudian terakhir Gita Clara Nastiti juga tidak ada. Ada 5 orang. Oke teman-teman, alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu, walaupun dalam ruang virtual kali ini kita tidak bisa ketemu di kelas. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dari Bapak jika ada kekurangan, ditunggu itu slide-nya nanti akan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.